kaumna syahidin wa ba'da. Boten ngarsanipun para sepuh panjenenganipun Yai teman-teman bumi, panjenenganipun Pak Kyai Suwardi, panjenenganipun Pak Yai Isis, sedangkan Dewan Asyatir, asatidzah, murid-murid, saya jalur teh istri, monggo sareng-sareng kita dherekaken untuk syukur benar saudara Allah Subhanahu wa taala. Ingkang Allah sampun mujudaken Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingkang dados rahmatul umat, ingkang dados penjenengan jagat, ingkang kedah syukuri kanthi wijinipun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dengan kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, harapan kita dunia ini akan lebih baik dan lebih baik dan seterusnya lebih baik. Laula ya Muhammad lama khalaqtul aflaq. Andai kata Muhammad, engkau tidak aku ciptakan, maka dunia dan langit seisinya ini tidak akan wujud. Maka dengan kelahiran Nabi, wajar ketika dibaca oleh Nabi saat asrokol kita disayajakan berdiri. Jadi saat dibacakan maulid berdiri tidak? Saat asrokol. Sekalipun ada pendapat itu bid'ah mutaroh, tapi pendapat itu pendapat yang sangat lemah, yaitu pendapatnya Muhammad Ali Asy'ari. Jadi ketika sudah kelahiran kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita sampaikan bahwa Abil Habib sallallahu alaihi wasallam sajidan musyakirun hamidan ka'annahu badru fi tamami, baru berdiri itu menunjukkan hormat. Orang hormat itu biasanya berdiri. Maka pendapat yang mengatakan bahwa berdiri itu bid'ah munkar itu pendapat yang dhaif, lemah. Yaitu pendapatnya siapa tadi? Lupa Ali Asy'ari Milzi, itu dicantumkan dalam materi Juz'ul halaman kiri tengah hampir bawah yang ditulis oleh Imam Nawawi Banten sebagai syarah juga. Maka syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga dengan memperingati Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kita mendapatkan berkahnya. Sing lara weteng ya mari sing diutang dan disaur, sing lara untu ilang untune, sing lara weteng ilang wetenge. Kula lagi ono flu berat nih, mudah-mudahan kan di Maulid. Oke, mudah-mudahan diparingi waras dari Allah Subhanahu wa taala. Dawuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hayati khairun lakum. Uripku kuwi apik kanggo sliramu. Tuhaddisuna wa tuhaddasuna. Nalika aku urip iso ngomong lan iso diomongi. Ning faida ana itu ketika aku nalika wafat. Tu'radu a'malukum alayya, amalku diketokno aku. Di amal umat itu diketokno nang Kanjeng. Kilo amal umatmu kae sing pojok-pojok kae. Dilakone nalika ngomong kenalan apa ora, ketok kabeh. Sholatnya tenanan apa orang, sekolahnya tenanan apa. Gampang itu rodu alaiya akmalukum,
amalmu diketokno karo aku. Wa dawuh kanjeng Nabi fa in wajadtu khairan. Yen aku nemu amalmu kok apik hamidullah. Aku muji marang Allah. Jadi nalika umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ku api kabeh. Rasulullah dawuh alhamdulillah. Umatku kok api lemu-lemu, biras-biras, seger-seger, sergep ngibadahi, sergep sekolahe, sergep sinaune, sergep nglakoni syariate lan liyane. Rasulullah rasa seneng. Hadis ini riwayat Al-Bazzar wa rijaluhu sahih. Saking sahabat Anas bin Malik. Senajan untuk sekarang ini kita tapi jalur ini jalur sing jalur sahih. Jadi para rawi-rawi ini rawi sing padha kuat sikotun wa rijaluhu sikotun. Nah sama pelajari ilmu hadis ketika sanad rijali itu sikot itu bisa dipakai. Sepanjang hadis dhaif asal berkaitan kali fadhailul a'mal bisa dipakai. Mula hadis ini orang sekarang itu dhaif karena sepanjang itu fadhailul a'mal ingin dipakai. Mula dicatat dulu. Berbagai sama tak sebut takon. Pertanyaan itu untuk mewujudkan sama paham ora ngomong. Nah ketika orang paham, lek orang takon iki sebab orang paham, mau pancen wis paham tenanan. Ketika kita membaca maulid, kita menemukan sebuah ayat laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Laqad ja'a yakti bener-bener wis teko kumarang sliramu kabeh. Rasulun sapa utusane Allah yaiku Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Min anfusikum sapa awak dhewe kabeh rupane sapa kaum Makkah. Azizun ini aisyadidun. Tenanan Rasulullah mikirno ma'anitum atas kerepotanmu, kesusahanmu, uripmu nang dunya iki. Saking reposomu ngono kuwi dipikirke Rasulullah tenanan. Urip nang dunya karo reposo ora. Enak ndi karo ngoten. Urip nang dunya karo ngoten enak ndi. Ora ngoten. Lah orang balik. Nek karo ngoten balik. Azizun alaihima azizun aisyadidun ma'anitum ay masyaqqatikum. Jadi Rasulullah banget anggone mikir repotmu, susahmu urip ana ing alam dunya. Urip alam dunya ki susah apa rasa ora to? Buktine rasa apa? Sekolah anak bisa ngerti ulama sapa kuwi? Harisun ismanat alaikum tumrapi sendiri kabeh semakin apa supaya aja siramu kabeh iki nandhang perkara sing ora disenengi dening syariat. Jadi dilantik dening Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mula wau fa in wajadtu syarran yang ketika aku delok amaliku laku kok elek istaghfartu lakum tak jaluki sepura marang Allah. Tak jaluki sepura. Nah terus balik. Lah ngono enak sing elek ya jaluki Rasulullah. Tak balik dine fa in wajadtu syarran
istaghfartu lakum. Yen aku nemu amalmu kok elek, istaghfartu moko jalake ngapura sapa ingsun lakum marang sira kabeh. Tanggung sira kabeh. Dina amale umatku iki kok elek, tak suwunke sepuro marang Allah Subhanahu wa taala. Mula saking Rasulullah semangat mikirke kita umat Muhammad. Mula kabeh umat Muhammad iso mlebu swarga. Lah tidak sejaman umat Muhammad itu dipirang dari pira? Mlebu swarga dipirang atau dibagi dari pira? Jadi pira? Jadi tentu siji mlebu swarga tanpa bisa. Artinya amalnya tanpa dicek. Karena wis kena apike. Sebab besok kuwi nalika durung ana ketentuan swarga lan neraka. Menungso iki kudu jawab perkara. Iki hadis dasare. Siji umure iki dintekno kanggo apa? Kanggo taat kanggo ora. Umure dintekno kanggo taat apa? Ora. Taat datang Allah, taat datang Rasulullah, taat datang qanun waqi lan qanun syar'i. Aturan-aturan sing digawe manungsa, qanun syar'i aturan-aturan sing digawe Allah Subhanahu wa taala. Iki ditaati. Jadi an umrihi fima afnahu. Nomor loro aja gak putih tentang ilmune. Ilmune iki kanggo ilmu itu dimanfaatkan kanggo kepentingan agama ke kepentingan dunia. Nomor telu bandane iki sangka halal apa sangka wa an malihi min aina iktasabahu. Ditakoni bandane iki sangka ndi kasine. Lek nyambut gawe amin halalin au min haramin. Wa min aina anfaqahu. Nek wis oleh bondo terus diinfakno kanggo apa? Mula perayaan Maulid Nabi ini menurut catatane wong puisi. Menurut catatane Imam Jalaluddin As-Suyuti niku pertama kali Malik Mudhafar Abu Sa'id. Niku penguasa Irbil. Irbil niku Irak bagian timur saiki Baghdad. Mudhafar iki lahir tahun 549, wafat tahun 630 Hijriah. Itu pertama kali merayakan Maulid Nabi sing disembelih 5.000 ekor kambing, 10.000 ayam, 100.000 roti mentega, 30.000 piring kue-kue. Kita terdapat dalam I'anatul Talibin juz 3 halaman 264 percetakan Al-Arabiyah. Lara mencatat iso. Nah itu semuanya itu menghabiskan 300.000 dinar. 300.000. Nah dipikir sak dinar itu 4,68 miligram emas. Kita dipikir telung ewu ping 4,68 gram kali masih sak gram saat ini pira? Pira mbak? Masih pira sak gram lagi? Mas Murni 100 sak juta. Itu nak dipikir 100 mau tak pengen lagi. Ini hampir 1 triliun
368 miliar 300 juta. Lah itu nyembelih kira itu sing disembelih. Maulid itu kudu sing disembelih kira. 5.000 ekor kambing. Nah iki mau pira kambing sing disembelih? Nyembelih kambing ora? Enggak kira iki. Jadi itu 300.000 dinar, sak dinar itu 4 gram 0,68 miligram kali 900.000 kira-kira 1.360 miliar 300 juta. Gue dipikir diri jurusan utara kita mungkin lah. Ini untuk catatan Imam Abu Bakar di Anak juz 3 halaman 364. Mula saking sengit krono lahir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mula lan panjenengan minangka umat Islam nang ana selawat kon maca Allahumma sholli. Ketika disebut nama Muhammad, sampaikan sholawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nak sing ora maca sholawat ketika Rasulullah ya. Ini dianggap berhubung ini. Man dzukirtu indahu wa lam yusalli alayya. Sing sapa wong namaku Muhammad disebut walam yusalli alayya, kok dheweke ora maca selawat marang aku, grumbung irune karepe kurang berkah iki. Ora maca selawat irune jek tetep kata kinayah. Mula dawuh Allah Subhanahu wa taala, innallaha malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Jadi Allah yang maca selawat marang Kanjeng Nabi. Akhirnya maca selawat marang Kanjeng Nabi itu yen Allah niku rahmatuhu wa ridwanuhu. Selawate Allah marang Nabi Muhammad rahmatuhu wa ridwanuhu. Rahmate Allah lan ridhone Allah. Kita sebut ning kitab Al-Jami' li Ahkamil Quran juz 7 kaca 513. Maktabah Al-Iman, percetakan Al-Iman. Jadi surat Al-Ahzab 56 artinya Allah maca sholawat marang Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Artinya apa? Rahmatuhu wa ridwanuhu. Rahmate Allah lan ridhone Allah. Wa minal malaikati, karena Allah lan malaikat maca sholawat marang Kanjeng Nabi. Nak sholawat iku sangka malaikat artinya ad-du'a wal istighfar. Ad-du'a wal istighfar. Dungane malaikat lan malaikat munaken ngapura marang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lho Nabi kok salah to? Nabi lagi salah. Lah kok disuruhke ngapura? Iku minangka pengagungan. Pemila nambah minal ummati nak sholawati umat Muhammad marang Nabi Muhammad. Aku lan awakmu maca selawat marang Nabi Muhammad karepe ad-du'a wa ta'dhimu li amri. Donga lan ngedungke urusane Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi nek sampeyan dungake apa artine to? Awakmu kok dungake marang Kanjeng. Lah maca selawat nek donga marang Kanjeng Nabi to? Allahumma ya Allah sholli mugi paring rahmat ta'zim panjenengan wa sallim lan mugi paring keselamatan panjenengan ala sayyidina ing atase bendoro kita Muhammadin paling Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi. Kula ulama ilang
sholawat Indonesia yang Kanjeng Nabi itu piye? Rata-rata pendapat singarane oleh buktine sholawat itu wa ala alihi wa ashabi. Sholawat salam mugi katur dhateng Kanjeng Nabi, keluarga lan sahabat. Mula maca sholawat marang sakjane Kanjeng Nabi ya kena mawon. Iki tersebut dalam kalimat kitab Al-Jami' li Ahkamil Quran juz 7 kaca 523 percetakan Al-Iman. Mula saking kepingine Kanjeng Nabi kaya ngono kuwi umat Muhammad mau dibagi dadi kabeh mlebu swarga. Ya kira-kira sampean mlebu nomor pira? Siji mlebu swarga tanpa fi. Engko bari iki tanya jawab ya. Nomor 2 mlebu swarga nanging kakean. Ning akhire dingapura dening Allah Subhanahu wa taala. Sing nomor 3 mlebu swarga beber blas nanti amal. Amal keapian. Akhirnya Allah perintah malaikat goleki. Mbok menawa jono amal hati. Oh baru digoleki bebas. Akhirnya ternyata lakon itu kakean lakon eleke. Yang akhirnya bareng digoleki ternyata ngecetake ono kalimat syahadat. Bagi nalika nikah kalimat syahadat dan itu silang iki. Ono cetake ono kalimat syahadat. Akhirnya Allah dawuh adkhiluhumul jannata bi rahmati. Ya wis ana bonus swarga kanthi rahmatku. La ja'altu man akhlasa li bisyahadah. Aku ora bakal dadekake wong sing maca syahadat kanthi ikhlas kaya wong sing maca syahadat tanpa ikhlas. Sehingga umat Muhammad besok kullu ummati yadkhulunal jannata illa man agaknya pelajaran Quran tadi sama. Ono ta? Kullu ummati yadkhulunal jannata illa man kabeh umatku iku sok mlebu swarga illa man kejaba wong abad kang saka wong iku. Akhire sahabat padha matur, qalu matur para sahabat, wa may ya Rasulullah, sinten ingkang betul-betul mlebu swarga Rasul? Jawab Rasul, man ata'ani faqad dakhala jannah, sing sapa wong taat marang aku yaiku wong sing mlebu swarga. Wa man asani faqad aba, sing sapa wong ndulakani aku ya kuwi wong sing ora gelem mlebu swarga. Sampeyan mlebu sing Zaman mlebu sing sing pertama apa kedua ketiga? Tak bali nek mlebu swarga tanpa loro mlebu swarga kakean. Tapi akhirnya dingapura dening nomor 3 mlebu swarga kanthi semata-mata rahmate Gusti. Ora bablas ora apike kejaba ana kalimat syahadat lan cetake. Iki kira-kira mlebu pundi? Halo. Nah, berarti nomor 500.000 tahun sih. Berarti nomor 3 ki nomor berapa sih? Mbok 1000 tahun, mbok 500.000 tahun, mbok sedina. Mula buktine Abu Lahab iku nak dina Senin, iku nerakane adem. Nak dina Senin krana mulyake kelahirane Rasulullah sallallahu alaihi wasallam piatu. Mula Imam Hafiz Syamsuddin Muhammad bin Nasiruddin Ad-Dimashqi ada tulisan sing disebutke dening Imam Alawi bin Ambas Al-Maliki ana kitab Tasawwuf Siratin Nabawiyah halaman 6. Idza kana hadza kafiran ja'adamu itabbat yadahu fil jahili mukhallada maka innahu fi yaumil isnaini daiman yukhaffafu anhu lisuri bi ahmada. Idza kana hadza kafiran yen ikita
Abu Lahab sing jelas kafir sing jelas dicacat nang Al-Qur'an kanthi ayat tabbat yada abi lahabin wa tab. Bitabat yada fil jahim kholada sing wis dinas nang neraka jahim selawat. Ning ataina fi yaumil isnaini daiman selawase dhewe nikrono seneng yukhaffafa an ulisuri bi Ahmada krono seneng kelairane Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dina Senin ngrokone dadi a fama dzannu bil abdil ladzi kana umruhu la saiki nek wong kuwi selamane dhewene sak umure kuwi seneng di Ahmad Masrurah seneng kanthi lahir Kanjeng Nabi terus kepiye wong sing wong kafir bae aku ora dan ora kafir senajan menghormati Kanjeng Nabi kanthi karo Quran karo turu karo ngantuk ning atine dhewene tetep menghormati Kanjeng nang mlebu neraka-nerakane pilih mlebu neraka apa langsung swarga warga langsung apa neraka sik? Penak neraka sik muni swarga apa langsung swarga? Ana sing jawab neraka sik, berarti sing jawab neraka sik iki sok mlebu neraka ndi? Sik. Ana sing langsung mlebu swarga. Kira-kira penak ndi? Penak neraka sik apa langsung swarga? Coba dipikir, sampai langsung swarga orang pengalaman. Padahal pengalaman guru yang dari pengalaman adalah guru yang terbaik. Nah, sampai langsung swarga orang pengalaman. Contohnya ini, wong sing kepenak terus, kalau rekoso luwih kepenak ini nikmat. Ayo, wong sing rekoso dhisik nuli tampa nikmat sing luar biasa. Apa wong sing nikmat terus ning ora tahu tampa rekoso? Iki kira-kira cara tampa nikmat sing ndi? Nikmat sing lah mana kowe berarti apike mlebu neraka? Sapa sing siap mlebu neraka dhisik? Saiki ngene. Wong ora tau lara ya. Sehat terus. Karo wong sehat terus ora tau lara, utawa lara berarti nikmat sehat nikmat iki. Lalu kuwi lara dhisik ngono. Itu serang kowe. Nek nikmate jelas nikmat sing tau reka. Ning jane yo bisa-bisa mlebu neraka. Kaya kata ilahilas walil firdausi ala wala aqwa ala namil jahil ilahi pangeran kula. Waktu mboten wonten kula ahlan ingkang pantes lil firdaus dimana dipun lebetaken swarga firdaus. Nanging bala barang boten kiat kula ala nari jahim dipun lebetaken dhateng neraka Gusti waktu lihat kula niku boten layak boten pantes mlebu swarga niki boten kiat mlebu neraka karepe piye karepe ya sama mlebu neraka ning krana tata krama dikaya-kaya niku tata krama ning karepe ya mlebu swarga. Lah diri sampean ana sing kepengin mlebu neraka dhisik monggo. Ya. Dhisik wae jam 11. Kurang berapa? Wis tanya jawab. Sing takon iki mu wis ana pirang amplop iki. Sing takon mau 5. Sing takon siji untuk amplop siji. Ayo. Amplop kalau dia sini loh. Ayo semua takon monggo. Bapak, ini maju.
Kan lagi kurang. Lho itu piro iki? Ora iso. Ayo, monggo. Cepat kamu perintah. Nek ora takon iki pancen wis paham kabeh apa pancen ora paham. Lah beber-beber nang ngerti aku ora takon lho. Monggo. Belajar tebel. Kenapa? Ayo cepat. Ayo mbak sampai takon. Bukan tak lagi akhirnya paham. Jadi sampai takon aja takon. Aku ketika ngomong aku takon. Malah saya kira video. Ayo cepat. Jangan. Monggo. Ayo Rene, monggo. Ya. Ya, Rene. Guys, ayo Rene, ayo. Oh, siap. Takonnya itu mau ngerti setakon. Masa mau sebenarnya nanti takon. Beneran takon Pak Guru ae, jangan ditanyakan Pak Guru. Ayo. Lah, berarti nganggur. Monggo. Ayo, anu, hadapi. Ayo. Itu orang. Iki jane ana sing takon iki medha wedi. Kok takon wedi lho kok ora nyokot. Ayo cepat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Perkenalkan, nama saya Muhammad Najib Akil. Dari kelas 12 MIPA 1. Izin bertanya. Nabi Muhammad kan selalu memikirkan umatnya, sehingga jika ada umatnya yang berbuat dosa, Nabi Muhammad selalu meminta pengampunan kepada Allah. Apakah itu dosanya benar-benar diampuni? Jadi pertanyaannya, Nabi Muhammad itu kan selalu minta ampun oleh pada umatnya. Apa kira-kira permintaan ampun itu mesti diterima oleh Allah? Ya terserah Allah. Secara syar'i diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Tapi secara batin terserah Allah Subhanahu wa taala. Tetapi ketika umat itu betul-betul diakui sebagai umat Muhammad, secara syar'i permohonan ampun juga akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Mana paling enak kita Natal di sini. Natal diterima dening Allah. Cukup kata lagi. Ya lumayan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Diana Maku Sumawardani dari kelas 12 IPA 1. Izin bertanya, apakah di surga juga ada peraturan seperti di dunia? Tak jawab ya. Apakah di akhirat itu ada peraturan seperti di dunia? Kalau sudah tidak ada hukum, semuanya itu yang namanya akhirat, yang dimaksudkan akhirat itu dalam pengertian orang yang sudah di surga. Jadi semua amal itu tergantung di dunianya. Di sana itu tinggal menerima pembalasan. Jadi tidak ada aturan, tak ada taklif lagi. Namun aturan tidak boleh apa itu gerak di sini. Anak orang Indonesia. Jadi di akhirat sudah tidak ada peraturan lagi, kesimpulannya begitu. Akhirat itu hanya sebagai balasan ketika ada di dunia. Langsung jalur kalih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Fitriani dari kelas 12 IPA 2. Pak, saya mau tanya, misal kalau transgender, bagaimana kalau dia masuk surganya? Kalau transgender masuk surganya bagaimana? Transgender. Dari laki-laki merubah kodrat jadi perempuan misalnya ngoten. Nggih. Merubah kodrat. Gini ya, kalau hukum syar'i itu, kalau jadi akhirat itu ya tergantung Allah. Tapi hukum syar'inya, ketika perubahan kelamin itu taksin itu berbeda, itu nggak apa-apa. Tapi kalau perubahan itu taghyir, merubah kelamin mestinya itu kelamin laki berubah perempuan, ini jelas gak boleh. Haram, karena haram dia melakukan bisa-bisa. Tetapi kalau taksin begini. Jadi dia ada kelamin lelaki dan ada kelamin perempuan. Mungkin kelamin perempuannya nggak berfungsi, itu kelamin lelakinya kecil, sehingga dibesarkan, itu taksin, bukan apa. Jadi berarti uang itu cilik nggak berfungsi, sekira berfungsi dibesarkan. Itu namanya taksin. Tapi kalau takdir nggak boleh. Nah sekarang hukum di akhirat bagaimana? Kalau hukum di dunia jelas itu haram. Hukum di akhirat kembali terserah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena dosa yang tidak bisa diampuni itu hanya syirik. Selain itu bisa diampuni, bisa iya, bisa tidak, gitu loh, tergantung Allah. Jadi wayaghfiru ma duna dzalika kalimai, ya saya ini Pak. Wayaghfiru, dan Allah akan mengampuni. Wayaghfiru ma duna dzalika, ma dosa duna dzalika yang selain anyusuka bi wayaghfiru ma duna dzalika. Liman bagi orang ya sya yang Allah menghendaki. Jadi bisa diampuni, bisa tidak, terserah Allah. Paham ya? Dosa yang tidak diampuni ketika dia mati masih membawa syirik. Dan kalau dosa syirik dia sudah tobat yang lain lagi namanya. Maksudnya ketika dia sampai mati belum taubat dari kesyirikannya, itu tetap tidak akan diampuni oleh Allah. Secara hukum syar'i dia tetap dilakukan. Tetapi selain dosa itu, selain syirik itu bisa jadi kafir. Karena syirik sama raja dengan kafir. Cuma bedanya itu latar belakangnya. Jawab ya. Jadi yang kamu pegang wayaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah akan mengampuni dosa selain syirik bagi orang yang dikehendaki oleh Allah. Berarti bisa iya, bisa tidak.
Dari loro. Oh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Pak Yai, ketika ada orang membaca sholawat dan orang yang mendengarnya tidak menjawab, maka apakah ia termasuk orang yang pelit? Rasulullah dawuh, al-bakhilu man dzukirtu indahu wa lam yusalli alayya. Rawahul Bukhari. Al-bakhilu utawi wong kang aran wong kang pedhit. Iku man wong dzukirtu kang den sebut sapa amanah ingsun indahu ing dalem sandinge man. Wa lam yusalli kalih ora gelem maca selawat sapa wong iku alayya ing atase ingsun. Termasuk orang bakhil, orang medit, orang pelit, orang cetil, medidil, udil, kaya karek. Iku wong ketika disebut sholawat nama Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dia tidak mau menyebutkan sholat, itu namanya orang Jadi bakhil itu tidak hanya bakhil harta, termasuk bakhil pujian. Paham ya? Hadisnya al-bakhilu man dzukirtu indahu wa lam yusalli alayya. Satu. Hadis yang kedua, radhima an rajulin. Radhima iki grupung manane. An rajulin apa irunge wong. Kalimat rajul iki sing tahdidiyah. Tidak hanya orang lelaki. Sing tahdidiyah itu bentuk kalimat memenangkan satu mengalahkan yang lain. Rohima an rajulin man iku wong dukir kang disebut nama ingsun indahu ing dalem sandinge wong kuwi wala yusolli alayya dheweke ora gelem maca selawat marang aku kuwi wong irunge oh dari mawon siji terakhir Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Joni Ardian Saputra dari kelas 12 MIPA 1. Izin bertanya Pak Yai, apa hukumnya meminum arak atau homer di swarga? Atau homer di swarga? Jadi pertanyaan itu ditambah jadi bagaimana perbandingan minum arak di dunia dan di surga. Nah kalau di surga itu justru wa khamril ladzatil lisyaribin. Justru minuman surga itu arak. Halal di sana dan arak di sana la yusaddaquna anha wa la yunqidun wa baqiyatin mimma yatakhayyarun wa lahmi tayrin mimma yashtahun ditambah bakurun ain ka'amsalin tu'lu'in ma'run jaza'an bima. Justru itu minuman yang bergengsi. Tetapi secara syar'i bagi orang yang sudah di dunia ini minum arak, di sana tidak akan bisa mendapatkan nikmat seperti itu. Kalau tidak diampuni. Ayo berarti di sana itu minuman yang paling bergengsi dibanding air susu, air dan lain-lain. Nikmat surga yang paling hebat itu melihat Allah. Yang kedua minum. Ya, yes. Ini jam 11 ya. Jadi kesimpulannya ya. Satu, orang yang menghormati miusan dalem atau lahirnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu adalah bentuk syukur dengan kelahiran Rasul. Makanya saya mengangkat bin Alawi Al-Maliki itu membuat acara-acara. Jadi penghormatan itu pertama kali memang yang mengadakan adalah Malik Mudhofar penguasa Irbil. Irbil itu
Irak bagian timur, sekarang Baghdad. Tahunnya sudah dicatat tadi ya. Dan itu menghabiskan 300.000 dinar. Kalau dihitung kemungkinan, kalau saya tidak salah itu hampir 1.360.300.000.000 rupiah. Nomor 2, umat Muhammad mesti masuk surga semua, kecuali yang tidak. Tapi umat Muhammad dibagi menjadi 3. Masuk surga tanpa hisab, kemudian masuk surga dengan membawa dosa yang banyak tetapi akhirnya diampuni Allah. Yang ketiga, tidak punya amal kebaikan apa-apa kecuali kalimat syahadat yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya dia masuk surga karena semata-mata karena rahmat Allah. Kesimpulannya berarti orang masuk surga itu karena rahmat, bukan karena amal. Sekali lagi, orang masuk surga itu karena rahmat Allah, bukan karena amal. Kenapa begitu? Kadang-kadang orang bertanya begini, lah kalau bukan karena amal, kenapa di dalam Al-Quran itu barang siapa yang melakukan amal baik akan dimasukkan surga? Pengertiannya begini, orang bisa melakukan amal baik kalau bukan karena rahmat Allah, nggak mungkin. Paham? Jadi kalau dalam Al-Quran dikatakan mana sholikan fatihah yang hadir, Bapak, orang yang mengamalkan amal kebaikan itu dia akan enak hidupnya nanti di akhirat. Tetapi perlu diketahui bahwa orang bisa melakukan kebaikan itu semata-mata karena rahmatnya Allah. Termasuk kamu mau hadir pada saat ini yang bukan karena itu kalau tanpa rahmat Allah nggak mungkin. Sehingga kesimpulannya orang masuk surga karena rahmat, bukan karena kalau karena amal. Baru sholat kita saja sudah gagal. Sholat kita saja sudah gagal. Itu kalau orang masuk surga karena amal. Buktinya apa? Kamu setiap sholat mengatakan inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati. Prakteknya kalau jujur, apa sholat kita, hidup kita, mati kita semata-mata karena Allah? Benar sholat ilingan liani orang. Nah itu kan berarti pengakuan yang membohongi Allah. Ini kalau tidak mendapat ampunan Allah kan nggak mungkin. Itu baru sholat. Belum masalah syukur. Syukur ya. Nikmat 1 syukurnya 1 kali. Nikmat 2 syukurnya 2 kali. Nikmat 3 syukurnya 3 kali. Sementara kita akan menghitung nikmat dari Allah, kita nggak mungkin bisa. Nah kalau menghitung nikmatnya nggak bisa, apa mungkin kita bisa syukur terhadap nikmat? Nggak bisa. Baru kita sambukan dulu. Sambukan ini nikmat ya. Hari kepilih kan video tuh. Ketika kamu bernafas, keluar dan masuknya nafas, apa kamu ingat Allah? Ayo jujur. Ingat Allah tidak? Salah tidak ini? Salah tidak? Ketika kamu mengambil nafas dan mengeluarkan nafas, itu apa kamu ingat Allah atau tidak? Kan tidak ingat. Apa nggak salah itu? Oh diberikan nikmat tidak syukur. Kita sudah salah. Maka kita masuk surga bukan karena amal, itu hanya sekedar contoh. Terakhir, orang-orang kafir yang masuk neraka itu kalau hari Senin itu nerakanya itu dingin, semata-mata karena menghormati kelahiran Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu sepakat. Nah, ada pendapat yang mengatakan bahwa ketika ada seorang sahabat tanya, Aina abi ya Rasulullah, wa aina abaka ya Rasulullah, bapak kula teng pundi Rasul, bapak sampean teng pundi Rasul? Jawab Rasul, inna abi wa abaka finnar. Dia jadi masalah bahwa ayahmu dan ayahmu di neraka. Itu tafsirannya laula rahmatullah.
kalau tanpa rahmatnya Allah. Sama dengan ketika Rasulullah minta izin untuk mendoakan untuk ziarah, untuk mendoakan ibunya, itu Allah tidak memberikan izin. Tapi ketika minta ziarah itu diiringi. Ini menunjukkan bahwa beliau-beliau itu tidak ada aturan itu. Karena beliau wafat sebelum Nabi diutus. Berarti belum ada aturan. Sehingga orang-orang yang melakukan hal-hal yang dianggap tidak baik menurut syariat ketika Rasulullah itu sudah ada, ketika Rasulullah belum diutus, perjalanan yang melanggar syariat ya tidak dianggap melanggar. Makanya Nabi minta izin untuk memohonkan ampun kepada ibunya tidak diberikan karena sudah jelas bahwa dia tidak punya hukum. Beda kalau pendapat Mu'tazilah. Kalau pendapat Mu'tazilah itu pendapatnya apa? Nah, sehingga kesimpulannya terakhir masuk surga karena rahmat Allah. Ini yang perlu dipegang. Sudah cukup sekian dalam jalannya, mohon maaf. Allahumma ila qamituri wa hasbi wa ni'mal wakil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.